Assalamualaikum. Baik, untuk pertemuan hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, kita sama-sama berdoa agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Silakan Ketua Kelas pimpin untuk berdoa. Ya teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca dan doa kita ini, berdoa dengan kesukaan hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Bapak bisa bertemu kembali di kelas 8E dalam keadaan sehat. Sehat semua? Kita hari ini melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran PI di bab kitab-kitab Allah. Sebelum Bapak lanjutkan pembelajaran, Bapak cek dulu kehadirannya. Hadir semua? Hadir semua ya? Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Untuk kerapihannya kita cek lagi. Bajunya mohon dirapihkan, tempat duduknya juga dirapikan. Ini duduk per kelompok ya? Ya. Oke, baik. Hari ini kalian sudah rapi, sudah siap belajar, Bapak sudah absen. Kemudian di kelas ini ternyata lengkap, hadir semuanya. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak tanya dulu, di pembelajaran yang lalu, siapa yang masih ingat kita belajar tentang apa? Jujur dan amanah. Jujur dan amanah. Untuk di pertemuan hari ini, kita akan mempelajari bab tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tujuan pembelajaran. 1. Mengetahui pengertian atau makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memahami fungsi dan peran kitab-kitab Allah dalam kehidupan manusia, serta mampu menjelaskan kitab-kitab yang kita wajib imani ya. Karena kitab itu ternyata bukan hanya kitab Al-Qur'an. Ada kitab-kitab Allah selain daripada kitab Al-Qur'an. Oke, Bapak tanya dulu. Apa sih pengertian iman? Iman itu percaya. Iman itu percaya. Kalau beriman kepada kitab-kitab Allah artinya percaya bahwa kitab-kitab Allah itu ada, Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Apakah kitab yang diturunkan kepada Allah hanya satu? Al-Quran saja? Tidak. Ada kitab yang lain? Apa diantaranya? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Jadi kalau diruntutkan dari awal, yang pertama kali Allah turunkan yaitu kitab Taurat. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Bapak tanya, apa sih pentingnya kita mempelajari kitab-kitab selain daripada kitab Al-Quran? Oke. Untuk mengetahui sejarah-sejarahnya yang berada dari kitab lain selain dari kitab Al-Quran. Untuk mengetahui sejarah-sejarah dari kitab selain dari kitab-kitab Allah selain daripada Al-Quran. Boleh ya. Intinya kita mempelajari kitab-kitab selain daripada Al-Quran, hukumnya wajib. Agar apa? Agar kita bisa mengetahui apa saja yang pernah Allah turunkan kitab-kitab itu. Apa saja sejarahnya, apa saja peran-peran di dalamnya, dan apa isi dalam kitab-kitab tersebut ya. Sehingga ketika kita mengetahuinya, kemudian kita bisa saling menghargai ya, saling menghormati atas isi dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, Nabi Muhammad menerima kitab Al-Quran sebagai kitab penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab Allah itu yang Zabur, Taurat, Injil itu ternyata sudah dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Ada yang tahu surat apa?
Surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 4 ya. Ayat ke-4. Siapa yang mau membacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Terima kasih untuk Ananda Ciko telah membacakan surat Al-Baqarah ayat keempat yang di dalamnya menjelaskan kitab-kitab Allah itu Allah turunkan sebelum kitab Al-Quran. Ya, kita akan masuk ke materi. Materinya satu, yang pertama pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Isinya berupa wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ya, tapi untuk kitab-kitab Taurat, Zabur dan Injil khusus pada masa-masa nabi tersebut atau zaman nabi tersebut. Kitab-kitab Allah ada apa saja di sini ya? Ada 4 yang wajib kita imani. 1, kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di mana? Di Bukit Tursina atau kita kenal dengan negara Mesir. Pada kapan? Pada abad 12 sebelum Masehi. Pokok ajaran kitab Taurat itu di dalamnya tentang akidah, tauhid dan hukum-hukum syariat. Ya, akidah itu ilmu yang mempelajari tentang keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala atau beriman kepada satu Tuhan. Yang kedua ada kitab Injil namanya. Kitab Injil diterima oleh Nabi Isa alaihissalam di sekitar abad pertama ya. Itu materi yang sudah kita pelajari hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Bapak, apakah kitab Injil yang sekarang sama yang dulu beda? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Apakah kitab Injil yang dulu diturunkan kepada Nabi Isa dengan kitab Injil yang sekarang sama? Ya. Kita meyakini bahwa kitab Injil zaman dulu dengan kitab Injil zaman sekarang sudah banyak perubahan. Jadi sudah ada hal-hal yang diperbaharui yang asalnya firman Allah di dalamnya tetapi diganti atau diperbarui oleh manusia. Jadi artinya kitab Injil yang dulu dengan sekarang tidak sama lagi karena sudah diperbaharui di dalamnya. Oke, silakan yang mau bertanya lagi. Apakah kitab Taurat masih bisa berlaku atau digunakan pada zaman sekarang? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kitab Taurat sama halnya dengan kitab Injil yang diturunkan oleh Allah tadi. Jadi kitab Taurat pun ternyata sudah banyak perubahan dan berbeda dengan zaman sekarang. Tetapi yang paling penting adalah kitab Taurat itu kitab yang hanya berlaku pada zaman-zamannya. Kitab-kitab sebelum Al-Quran itu hanya berlaku pada zamannya. Injil berlaku pada zaman Nabi Isa. Taurat hanya berlaku pada zaman Nabi Musa. Dan kitab yang lain pun hanya berlaku pada zaman Nabi atau Rasul tersebut. Pada umatnya pada zaman Nabi tersebut. Tetapi kalau Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad, diwahyukan pada zaman itu. Dan zaman sekarang bahkan nanti sampai hari akhir, hari kiamat, kitab Al-Quran akan tetap bisa digunakan dan akan terus relevan sampai pada hari akhir nanti. Sekarang waktunya Bapak akan memberikan LKPD kepada setiap kelompok ya. Setiap kelompok ya sudah duduk sesuai dengan kelompoknya ya. 1, 2, 3, dan 4. Oke, setiap kelompok Bapak akan berikan LKPD. Setelah itu nanti kalian scan untuk mengetahui instruksi atau apa yang harus kalian lakukan setiap kelompoknya. Kalian akan mengetahui setelah kalian meng-scan barcode yang kalian terima setiap kelompok. Paham ya? Oke, Bapak akan bagikan.
baik, kalian sudah mendapatkan kertasnya, kemudian silakan scan setiap kelompok, mau scan barcode-nya dan kalian akan membuka link. Silakan dibuka linknya dan ikuti instruksi apa yang harus kalian kerjakan untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Oke, silakan mulai. Baik, sudah ya, kalian sudah menonton dan melihat instruksi apa yang harus kalian lakukan setiap kelompok. Sudah semua? Sudah. Sekarang silakan kalian rencanakan sesuai dengan instruksi yang ada di video tadi atau di link tadi. Karena di LKPD tadi instruksinya adalah membuat sebuah poster, tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Setiap kelompoknya nanti berbeda ya. Silakan rencanakan poster apa yang kalian buat untuk menyelesaikan tugas-tugas ini, ya. Sudah ya, kalian sudah mengerjakan semua, setiap kelompok membuat poster dengan media digital. Kebanyakan Bapak lihat tadi kalian menggunakan aplikasi Canva ya. Silakan nanti setiap kelompok ke depan untuk mempresentasikan hasil dari poster tersebut. Oke. Silakan kelompok berapa ini? Kelompok 1 silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semua kelompok sudah menampilkan, mempresentasikan hasil dari project tiap kelompoknya ya, dan semuanya juga bagus-bagus, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, ada yang mempresentasikan kitab Zabur, Taurat, Injil, dan juga ada yang mempresentasikan kitab Al-Quran. Semuanya dituangkan dalam sebuah poster yang menarik, yang inovatif dan juga terlihat kreatif ya. Terima kasih semuanya. Oke, baik ya, di sini ada game dan termasuk juga evaluasi pembelajaran di pertemuan hari ini, tapi bentuknya game edukasi. Nanti silakan kalian ke depan bergantian, pilih nomor berapa yang kalian sukai, kemudian kalian menjawab pertanyaan yang akan muncul dalam kolom atau nomor tersebut. Oke, silakan ke depan, silakan. Oke, nomor 3, silakan jawab. Isi kitab berupa nyanyian pujian kepada Allah atas segala nikmat ilahiyah. Apa jawabannya? 10 detik, 1. Oke, apa jawabannya? Kitab Injil. Kita cek ya, jawabannya kitab Injil bukan? Kitab Zabur, kurang tepat. 7, silakan. Kitab Injil berbahasa. Silakan, kitab Injil berbahasa. Oke, kita lihat. Jawabannya kitab Surya, betul, tepuk tangan. Oke, nomor berapa? Silakan. Taurat. Oke, baca. Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israil. Kita cek ya. Betul? Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Bagaimana, menyenangkan? Yang jawabannya masih salah tidak apa-apa, nanti kalian bisa pelajari lagi materinya di link yang Bapak sudah bagikan di grup, dan juga sudah banyak yang betul di pertemuan hari ini menjawab soal-soal atau kuis sebagai evaluasi di pembelajaran hari ini. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah kalian sudah laksanakan pembelajaran dengan baik. Bapak akan tanya dulu, siapa yang bisa menyimpulkan
materi apa yang kalian dapat pelajari di pertemuan hari ini? Silahkan. Saya bisa tahu kitab Allah yang diturunkan dari awal. 1 Jabur, Injil, Taurat, Al-Quran. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan. Di pertemuan hari ini apa saja yang kita pelajari sudah perwakilan, ada yang menyimpulkan ya, diantaranya tadi Alia dan teman-teman yang lain, bahwa pembelajaran di pertemuan hari ini kita mempelajari tentang pengertian. Kita mempelajari tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bisa mempelajari dan mengetahui kitab-kitab selain daripada Al-Qur'an. Ada Taurat, Injil dan Jabur. Kemudian ada sejarah-sejarahnya juga, di mana kitab Injil diturunkan, di mana kitab Taurat diturunkan, apa saja isi di dalamnya dan lain sebagainya sudah kalian pelajari. Dan kalian pun sudah membuat proyek serta mempresentasikan hasil proyeknya setiap kelompok ya, lewat instruksi dari media digital. Untuk hari ini Bapak cukupkan, tapi Bapak pengen tahu, kita refleksikan untuk pembelajaran hari ini. Oke, Bapak sediakan link, kalian silakan isi link tersebut, kemudian kalian pilih di situ untuk merefleksikan diri kalian pada pertemuan hari ini, menyenangkan atau tidak, kemudian apapun bisa diwakili dengan emoji yang sudah disediakan dalam link tersebut. Silakan buka linknya dan isi refleksinya. Oke, sudah diisi ya? Oke, baik, pertemuan hari ini ternyata banyak yang menjawab bahwa pertemuan hari ini menyenangkan. Silakan tepuk tangan. Oke, alhamdulillah. Rangkaian demi rangkaian pembelajaran di hari ini kita sudah laksanakan dengan baik. Kita sudah belajar memahami materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga apa yang kita pelajari di pertemuan hari ini bisa bermanfaat untuk kita hari ini dan bermanfaat untuk kita di masa depan dan akan berdampak dalam kehidupan kita di kemudian hari. Ya, terima kasih semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.